واقتفى أثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا واصلح لساننا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Taala sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah-rumah Allah Taala. Kita awali dengan melakukan salat dan telah kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kita sama-sama hadir ke dalam majlisul ilm. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Semoga ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Taala. Salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan kita masih di dalam pembahasan al-ihdad, bab yang ke-8, fil iddati wal ihdadi. Fil iddati wal ihdadi, yaitu tentang perkara iddah dan tentang perkara ihdad, yaitu hukum seputar wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, baik karena perceraian atau karena ditinggalkan mati oleh suaminya. Ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Ini sudah kita sampaikan beberapa poin yang terkait dengannya. Pertama adalah secara bahasa, definisi secara bahasa lughatan, istilahan, kemudian dalil pensyariatan iddah atau ihdad baik dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga telah sampaikan al-hikmah, yaitu hikmah disyariatkannya iddah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita sudah masuk juga ke dalam al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua tentang anwa'ul iddah, macam-macam daripada iddah. Iddah terbagi kepada dua, ada yang disebut dengan iddatu wafat, kemudian yang kedua iddatu firaqin. Iddatu wafatin, iddatu firaqin. Iddah yang di mana seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya yang diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iddah yang dijalani oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Dan masing-masing ada ketentuan hukum yang diberlakukan di dalam Islam. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita ulas sedikit. Yang pertama adalah iddatu al-wafat, yaitu iddah wanita-wanita yang ditinggalkan
oleh suaminya yang diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hiya iddatun tajibu ala man mata anha zawjuha wa la yakhlu al-halu fiha min amrayn, imma an takuna hamilan aw takuna ghayra hamil, imma an takuna hamilan aw takuna ghayra hamil. Iddatul wafat adalah iddah yang wajib bagi seorang wanita ala man mata anha zawjuha, siapapun yang meninggal suaminya dan itu tidak keluar dari dua perkara. Imma an takuna hamilan, pertama adalah wanita tadi dalam keadaan hamil, kemudian yang kedua au takun ghairu hamil, atau wanita tadi bukan dalam keadaan hamil. Seorang suami meninggal kemudian meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian seorang suami meninggalkan istrinya bukan dalam keadaan hamil. Kanat hamilan, apabila wanita tadi yang ditinggalkan mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, fa'iddatuha tantahi biwad'il hamli walau ba'da sa'ah min wafati zawjiha. Liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajalahunna ay yada'na hamlahun. Fa in kanat hamilan, apabila wanita tadi dalam keadaan hamil, fa iddatuha, maka iddahnya tantahi biwad'il haml, berakhir begitu wanita itu melahirkan, walau ba'da sa'atin, walaupun sebentar setelah kematian suaminya. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajalahunna ay yada'na hamlahun. Wa ulatul ahmal, itu wanita-wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedang dalam keadaan mengandung, ajaluhunna ay yada'na hamlahun, maka masa iddahnya sampai mereka melahirkan bayi yang mereka kandung tersebut. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis, anna Subai'ata al-Aslamiyah, Subai'ah al-Aslamiyah, dia melahirkan setelah wafat suaminya, bilayalin, yaitu setelah beberapa malam suaminya meninggal. Faja'at ilan nabiyyi, maka dia datang kepada Nabi meminta izin untuk menikah. Fa'adzina laha fanakahat, maka diizinkan oleh Nabi, kemudian dia menikah. Ini dalil yang menunjukkan apa? Bahwa seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya karena suaminya meninggal dan dia dalam keadaan hamil, maka masa iddah yang dijalani oleh wanita tadi, atau ihdad yang dijalani oleh wanita tadi, ayyadha'na hamlahunna, yaitu sampai mereka melahirkan. Kemudian yang kedua, wa in kanat ghairu hamilin, apabila seorang wanita itu bukan seorang wanita yang hamil, istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya bukan dalam keadaan hamil, fa'iddatuha, maka iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa 'ashratu ayyam, 4 bulan ditambah 10 hari. Wa hadhihi ta'taddu mutlaqan, dan wajib bagi wanita ini menjalani masa iddah secara mutlak. Adakhala biha az-zawju allam yadkhul, apakah suami sudah menggaulinya atau belum menggaulinya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajaluhunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua adalah iddatul firaqi, iddah yang mesti dilakukan oleh seorang wanita karena diceraikan oleh suaminya, bercerai dari suaminya. Iyal iddah allati tajibu 'alal mar'ah, yaitu iddah yang wajib bagi seorang wanita, allati faraqat zawjuha, yang berpisah dari suaminya, dan perpisahan itu baik karena fasakh atau karena talak atau karena khulul
atau karena khulu. Fasakh, pernikahan yang dibatalkan. Kemudian talak, suami yang menceraikannya. Kemudian khulu, istri yang menuntut cerai. Maka seorang wanita yang berpisah dengan suaminya dengan 3 poin ini, imma bil fasakhi au talaq awil khulu, baik karena difasakh atau karena talak, berarti suami yang menjatuhkan atau yang menceraikannya, atau khulu, istri yang menuntut cerai, kemudian diceraikan oleh pengadilan, maka ba'dal wata', setelah istri itu digauli oleh suaminya, wala yakhlu al-hal fiha min umur, maka juga tidak kosong dari beberapa perkara. Yang pertama, antakuna hamilan, wanita itu dalam keadaan hamil. Kemudian yang kedua, antakuna ghairu hamil, dia tidak hamil. Dia tidak hamil. Jadi imma dia periksa, berarti tahu dia bukan hamil atau hamil. Kalau dia masih haid, berarti dia tidak hamil. Karena wanita hamil tidak haid. Maka yang kedua, antakuna ghairu hamil, dia tidak hamil. Yang ketiga, la tara al-haid li sighari aw aisah likibar. Yang ketiga adalah yang tidak haid. Jadi kita ulangi, wanita yang bercerai dari suaminya baik karena fasakh atau karena talak atau karena khulu, maka ada 3 bentuknya. Yang pertama, wanita tadi dalam keadaan hamil. Jadi begitu diceraikan oleh suaminya atau berpisah dari suaminya, tidak lama setelah itu telat misalnya datang bulan, kemudian diperiksa ternyata dia hamil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takuna ghairu hamil, wanita tadi tidak hamil. Berarti setelah berpisah dari suaminya, bulan berikutnya dia haid misalnya, berarti dia tidak hamil. Antakuna ghairu hamil. Kemudian yang ketiga, wanita tadi tidak haid. Dan 2 kemungkinan. Pertama, listigharin, karena dia masih kecil. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Apa hukumnya menikah dengan wanita yang belum haid? Dengan ketentuan-ketentuan secara hukum diizinkan di dalam Islam. Contohnya ketika Nabi menikah dengan siapa? Dengan Aisyah. Disebutkan oleh para ulama, Aisyah belum haid. Tentu ini tidak mutlak sifatnya. Tentu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi supaya nanti jangan dianggap, oh kenapa Islam begini, membolehkan menikahi anak di bawah umur. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Itu bukti konkretnya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Itu tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Kita nanti khawatir orang-orang yang ingin mencari kelemahan Islam, di sini salah satu bentuk mereka masuk. Maka kita katakan menikah dengan secara hukum boleh, tidak mesti dilakukan. Melihat situasi dan kondisi. Sama dengan menikah dengan laki-laki menikahi wanita ahli kitab, secara hukum boleh apa tidak? Boleh, tapi kan tidak mesti dilakukan. Jadi di situ ada mesti pertimbangan-pertimbangan. Tapi secara hukum boleh. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adapun seperti Nabi menikah dengan Aisyah, dia juga belum sampai kepada usia bulugh. Para ulama mengatakan qarabatil bulugh, dia hampir balik tapi belum balik, dan tidak digauli oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak digauli ketika itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, dia tidak haid karena dia masih belum haid. Yang kedua, dia tidak haid karena sudah menopause. Jadi diceraikan oleh suaminya. Ternyata dia tidak haid karena sudah menopause. Nah, 3 keadaan inilah wanita-wanita yang berpisah dari suaminya dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup, imma difasakh. Fasakh itu pembatalan terhadap akad pernikahan karena ada pertimbangan-pertimbangan, karena ada hal, maka difasakh pernikahannya.
Kemudian yang kedua, suami yang menceraikannya. Namanya talak, wanita itu disebut dengan al-mutallaqah. Wanita yang dijatuhkan talak atasnya oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, al-khulu'. Wanita yang meminta cerai dari suaminya, menuntut perceraian, kemudian diceraikan oleh pengadilan. Berpisah dia dengan suaminya, maka tiga keadaan ini. Imma takuna hamilan, pertama dia hamil, yang kedua tidak hamil, yang ketiga tidak haid. Tidak haid itu ada dua lagi. Pertama memang belum haid, yang kedua dia sudah monopos, berarti dia tidak haid lagi. Apa kata Nukhbah? Fa in kanat hamilan, apabila wanita tadi dalam kondisi hamil, ini hamil dia, begitu diceraikan oleh suaminya hamil. Fa iddatuha, maka iddahnya tantahi biwad'il hamil, selesai atau berakhir dengan wanita tadi melahirkan. Berarti sama juga dengan apa? Sama juga dengan yang di atas. Sama juga dengan ihdan. Begitu dia melahirkan, maka selesailah masanya. Li umumi qaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajalahunna ay yadhna hamlahunna. Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmal, wanita-wanita dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai mereka melahirkan anaknya. Yadhna hamlahunna. Wa in kanat ghairu hamilin, apabila wanita tadi tidak hamil dari perceraian itu, bercerai dia sama suaminya dan dia tidak hamil. Apa bukti tidak hamil? Imma dia cek atau pas pertemuan berikutnya dia haid, berarti dia tidak hamil. Wa in kana ghairu hamilin, apabila dia tidak hamil, wa hiya min zawatil haidi, dan dia masih dalam keadaan haid, fa iddatuha, maka iddahnya bimururi thalathati adharin ba'dal firaq, yaitu berlalu 4 kali bersuci setelah dia berpisah. Jadi berpisah dari suaminya. Tak lama setelah itu haid dia. Setelah haid tentu bersuci. Selesai masa haidnya, maka bersuci. Apa kata Allah Taala? Disebutkan oleh Allah Taala, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha, fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahharna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." At-tuhru di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Taala setelah haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka akan bertanya kepadamu tentang haid, wahai Muhammad. Qul huwa adha, katakan kepada mereka itu adalah kotoran, darahnya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan kamu dekati wanita dalam keadaan al-haidu. Maksud di sini adalah tidak menggaulinya, bukan mendekati yang terlarang secara fisik. Aisyah haid, Nabi berbaring pada pangkuannya. Jadi secara fisik tetap diizinkan. Yang tidak boleh itu adalah melakukan hubungan suami istri, ini yang tidak diperbolehkan. Itulah maksud ayat fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian dekati sampai mereka suci. Suci di sini darahnya sudah berhenti atau sudah berakhir. Kemudian dia mandi. Itu disebut dengan at-tuhurul awal. Itu disebut dengan bersuci pertama. Itu terhitung satu. Kemudian bulan depan dia haid lagi, kemudian selesai haidnya dia suci. Itu terhitung dua kali. Kemudian bulan yang ketiga dia haid lagi, kemudian dia bersuci setelah itu, setelah pergi haidnya dia bersuci. Begitu selesai dia bersuci, selesailah masa iddahnya. Ini untuk siapa? Untuk wanita yang tidak dalam kondisi hamil dan dalam keadaan haid. Berarti 3 kali bersuci. Dia diceraikan oleh suaminya, setelah itu dia haid. Setelah haid beberapa hari, tentu selesai hilang haidnya, dia mandi, itu terhitung 1 kali. Bulan depan datang lagi haidnya, 6 hari atau 7 hari, selesai haidnya dia mandi, itu terhitung dua kali. Bulan depan datang lagi haidnya, begitu selesai haidnya 6 hari, 7 hari atau lebih, dia mandi. Begitu dia mandi, berarti selesai masa iddahnya. Itulah yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 228.
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Al-quru' jamak daripada al-qur'u. Wal qur'u disebutkan oleh para ulama maknahu immal haidu wa immat tuhru. Dan sebagian menguatkan maknahu at-tuhur. Sebagian mengatakan makna al-qur'u itu adalah al-haidu, haid. Kemudian sebagian mengatakan apa? Artinya adalah at-tuhur, yaitu suci dari haid. Dan suci dari haid banyak di antara ahli ilm menjadikan patokannya adalah at-tuhuru. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan andaikan ada sesuatu di dalam rahimnya. Ini hukum terkait dengan halal dan haram nih. Kalau dia sembunyikan, maka orang mengira dia tidak apa? Dia tidak haid. Saya ulangi, kalau dia sembunyikan, maka orang mengira dia tidak hamil. Kalau dia tidak hamil, iddahnya berapa? 3 bulan, lebih kurang 3 kali bersuci. Begitu selesai 3 kali bersuci atau 3 bulan, kata orang dia sudah selesai masa iddahnya, maka dilamar dia. Padahal dia dalam keadaan apa? Hamil. Sementara wanita dalam keadaan hamil itu iddahnya sampai dia melahirkan. Ini terkait antara halal dan haram. Makanya harus jujur wanita itu. Apa kata Allah Taala? Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kalau wanita tadi betul-betul wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jujurlah mereka. Jangan menyembunyikan sesuatu di dalam rahimnya. Kalau dia hamil, sebut dia hamil. Berarti masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau tidak, sebut tidak. Berarti masa iddahnya berapa? 3 bulan lebih kurang atau 3 kali bersuci. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ini yang kedua untuk wanita yang tidak hamil dan dia haid. Kemudian yang ketiga, wa in kanat la taral haidha bi an kanat saghiratan aw aisatan li kibari sinnin. Yang ketiga adalah wanita yang tidak haid. Dan tidak haid tadi ada 2, pertama belum haid. Yang kedua sudah lewat masa haidnya, disebut dengan menopause. Fa iddatuha, maka iddahnya tantahi bimururi 3 ashhurin ala firaqiha. Berlalu 3 bulan setelah berpisah dari suaminya itu. Jadi patokannya kenapa tidak haid patokannya? Karena tidak haid dia. Patokannya kenapa tidak melahirkan? Karena dia tidak sedang hamil. Dia tidak sedang hamil, maka tidak bisa patokannya melahirkan. Kemudian dia tidak sedang haid, maka tidak bisa patokannya bersuci. Nah, kalau sekiranya kedua-dua ini dikembalikan iddahnya tentu tidak bisa. Melahirkan dia tidak hamil. Bersuci dia tidak haid. Maka apa kata Allah Taala? Allah mengatakan dalam Al-Quran menunjukkan masa iddahnya 3 bulan. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidhin." Dan ini juga dalil dalam Islamnya. Kembali kita sampaikan, bicara dari sisi hukum berbeda dari sisi apa? Kenyataan. Tidak mesti sesuatu yang dihalalkan oleh Islam tidak mesti dilakukan. Jadi supaya jangan nanti tergambar di benak sebagian orang ya, ini bagaimana Islam menikahi anak di bawah umur, bagaimana? Islam sekedar menghalalkan dan itu ada aturan-aturannya juga. Ada hukum-hukum yang terkait di dalamnya, bukan menyuruh juga. Coba kita baca ayatnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wallahi ya'isna minal mahidhi. Wanita-wanita yang sudah tidak haid, sudah menopause, berarti sudah berlalu, entah umurnya 50, entah umurnya lebih dari 50. Inirtabtum, ketika kalian ragu, fa iddatuhunna 3 ashhurin, maka iddahnya 3 bulan. Karena untuk mempaskan itu kan sulit kan. Haid yang terakhir itu kapan sih dihitung? Nah,
itu pasti sulit itu, karena haid itu bisa berubah-ubah. Kadang bisa 5 hari, kadang bisa 6 hari, kadang bisa tujuh hari. Maka udah hitungan genap aja. Berapa hitungan genapnya? 3 kali bersuci itu berapa? Hitungannya 3 bulan. Makanya Allah mengatakan, fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. Maka iddahnya 3 bulan. Lalu apa kata Allah setelah itu? Wallahi lam yahidin. Begitu juga iddah wanita-wanita yang belum wanita-wanita yang belum haid. Berarti secara hukum boleh apa tidak? Secara hukum boleh. Ini dalil yang konkret dan Nabi SAW melakukan. Tapi kembali kita sampaikan, tidak serta-merta sesuatu yang boleh itu tidak serta-merta dilakukan. Apalagi kalau sekiranya ada mudarat misalnya di dalamnya. Karena tidak semua orang itu sama. Ada wanita misalnya dia belum haid tapi tubuhnya sudah besar misalnya, sudah dewasa misalnya, dan ada maslahat bagi seseorang untuk menikahinya dengan aturan-aturan yang berlaku, maka secara Islam sah-sah saja. Secara Islam Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Para ulama mengatakan Aisyah qarabal bulugh, hampir balik dan belum balik. Dalam Quran mengatakan wallahi lam yahidin, dan begitu juga iddah bagi wanita yang belum haid, kata Allah tabaraka wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, inilah 3 yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kita ulangi lagi yang 3 tadi, yaitu wanita yang ditinggalkan oleh suaminya yang masih hidup ada 3. Pertama karena difasakh, kedua karena dicerai, ketiga karena khulu. Dan itu tidak lepas dari 3 bentuk. Yang pertama wanita tadi hamil, maka masa iddahnya begitu dia melahirkan. Yang kedua wanita tadi tidak hamil dan dia masih haid, maka masa iddahnya 3 kali bersuci. Wanita yang tidak haid karena belum haid atau karena sudah menopause, maka disebutkan 3 bulan. Fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin, kata Nukhbah. Dan itu Allah sebutkan fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. Kemudian berikutnya hukmul mutallaqah qabla ad-dukhuli biha. Hukmul mutallaqah qabla ad-dukhuli biha. Hukum wanita yang diceraikan yang belum digauli. Hukum wanita yang diceraikan sementara belum digauli. Akadnya sudah tapi belum digauli, belum disentuh. Idza faraqa az-zawju zawjatahu bi fasxin aw talaqin qabla ad-dukhuli biha fala iddata 'alayha. Apabila wanita berpisah dengan suaminya karena fasakh atau karena talak, karena fasakh pembatalan terhadap pernikahan karena ada beberapa hal, atau karena ditolak oleh suaminya, belum disentuh oleh suaminya, ditolak oleh suaminya, maka fala iddata 'alaiha, tidak ada iddah. Jadi dia tidak menjalani masa iddah. Kenapa? Karena belum disentuh oleh suaminya. Belum disentuh oleh suaminya. Karena masa iddah itu salah satu tujuannya apa? Untuk memastikan rahimnya dan meyakinkan nanti sudah bersih. Tidak ada lagi sesuatu di dalam rahimnya karena dia melakukan hubungan badan dengan suaminya sebelum mereka berpisah. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi di dalam rahimnya, artinya rahim sudah bersih, maka dia menjalani masa iddah itu. Sementara wanita-wanita yang belum disentuh rahimnya masih bersih, masih suci, makanya dia tidak ada iddah. Fala iddata 'alaiha. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat,
Apabila kamu menikahi wanita yang beriman, tsumma talaqtumuhunna, kemudian setelah itu engkau ceraikan dia, tsumma talaqtumuhunna, kemudian setelah itu engkau ceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh dia. Al-lamsu di dalam ayat ini adalah al-jima', melakukan hubungan suami istri, bukan bersentuhan secara jasad. Kalau bersentuhan secara jasad, rata-rata itu pasti sudah, ya, dia sudah bersalaman juga, apalagi ketika dipasangkan mas kawin misalnya, dia sudah menyentuh secara jasadiah. Tapi menyentuh di sini adalah al-jima', yaitu melakukan hubungan suami istri. Min qabli an tamassuhunna, kalian belum menggaulinya. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, tidak ada bagi kalian iddah yang mereka jalani. Famatti'uhunna, berilah kesenangan kepada mereka, wasarrihuhunna sarahan jamila, lepaskan mereka dengan baik. Jadi laki-laki yang baik, laki-laki yang bertakwa, kalaupun ujung-ujungnya dia mesti menceraikan istrinya dengan alasan-alasan, maka Islam itu mengingatkan selalu, dan ini bukti kebaikan seorang suami. Apa kata Allah Taala? Wasarrihuhunna sarahan jamil, lepaskanlah mereka dengan baik. Artinya jangan zalimi gitu. Jangan dizalimi. Apalagi belum digauli sama sekali. Dan Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, imma kamu pegang dia, maksudnya tetap menjadi istrimu, lakukan dengan baik. Atau kamu lepaskan dengan baik. Fa'amsikuhunna bima'rufin, aw sarrihuhunna bima'ruf. Imma kamu tahan dia, artinya tetap dia menjadi istrimu, perlakukan dia dengan baik. Atau kamu ingin menceraikannya, ceraikan dengan cara yang baik-baik. Itu dianjurkan oleh Islam. Suami yang bertakwa seperti itu. Kalau terjadi perceraian antara dia dengan istrinya, mentok, tidak ada lagi jalan keluar, misalnya masalah yang terjadi rumah tangganya, kalau diberlangsungkan justru akan mendatangkan kezaliman, akan mendatangkan mudarat-mudarat, akhirnya suami menceraikan istrinya. Maka suami yang bertakwa itu akan dilepaskan dengan cara yang baik-baik. Dia tidak menzalimi istrinya. Dia tidak menzalimi istrinya itu. Dan Allah juga mengatakan, "Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila." Wala farqa baina az-zawjatil mu'minat wal kitabiyat. Wala farqa baina zawjatil mu'minat wala kitabiyat. Tidak ada perbedaan antara istri yang beriman atau ahlul kitab. Hukum-hukum yang di atas sama semua. Kalau ada seorang laki-laki istrinya ahlul kitab, maka berlaku bagi mereka hukum-hukum yang seperti ini. Berlaku bagi mereka hukum-hukum yang seperti ini. Fil hadzal hukmi bittifaqi ahli. Dalam hukum ini dengan kesepakatan para ulama. Wa dzakaral mu'minat, dan Allah sebutkan mukminat di dalam ayat ini li'annaha min babit taghlib, karena kebanyakannya seorang laki-laki yang muslim pasti menikah dengan wanita muslimah. Jadi kharaja makhrajal ghalib, dia keluar memang kebanyakannya seperti itu. Apabila ayat itu keluar makhrajal ghalib, maka tidak bisa kita pahami dengan makna yang tersirat. Karena kalau kita pahami makna yang tersirat, oh berarti ini tidak berlaku untuk ahlul kitab. Nah, tidak benar. Jadi ketika ayat itu sudah keluar pada umumnya, memang seperti itu. Disebut dengan kharaja makhrajal ghalib, itu tidak bisa dipahami dengan makna yang tersirat dari ayat itu. Idza kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu, kata al-usuliyun. Baik, kita azan dulu, azan terlanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam wa an'am nabi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
lanjutkan. Kita masuk ke dalam al-mas'alatu ats-tsalitsatu, iltizamatul iddah wa ma yatarattabu 'alaiha. Tuntutan-tuntutan iddah dan apa yang menjadi sebuah konsekuensi darinya. Iltizamat al-iddah wa ma yatarattabu 'alaiha. Yang pertama adalah iddatut talaq. Yang pertama adalah iddatut talaq. Idza kanat al-mar'atu mu'taddah min zawjiha iddatu talaqin. Apabila seorang wanita menjalani masa iddah dari suaminya, iddah talaq, artinya suami yang menceraikannya, fala yakhlul hal min amrayni. Maka tidak keluar keadaan itu dari dua bentuk atau dari dua keadaan. Yang pertama, ayyakuna talaquha raj'iyan. Talaknya itu talak raj'i. Talak raj'i ini adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya, talak satu dan talak dua. Artinya seorang suami masih punya kesempatan untuk kembali kepada istrinya di dalam masa iddah. Disebut dengan at-talaqur raj'i. Yang kedua adalah ayyakuna talaquha ba'inan. Jadi talaknya talak ba'in, itu talak yang terakhir. Itu masing-masing ada konsekuensinya. Yang pertama adalah al-mu'taddah min talaqin raj'iyyin. Wanita yang sedang menjalani masa iddahnya dari talak raj'i. Artinya suaminya apabila ingin kembali kepadanya masih ada kesempatan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna in fi dzalika in aradu islaha. Suaminya berhak untuk mengembalikan dirinya kepadanya, artinya merujuk kepada istrinya. Dan rujuk ini adalah haqquz zauji bukan haqquz zaujah. Rujuk itu adalah hak suami bukan hak istri. Apabila wanita yang diceraikan oleh suaminya dan wanita tadi sedang menjalani masa iddahnya, talaknya satu atau dua, belum talak tiga, maka apabila suaminya ingin kembali kepadanya, wanita tidak ada haknya untuk menolak suaminya. Karena Allah mengatakan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah wujubus sukna laha ma'az zawji. Wajib bagi wanita tadi tetap disediakan tempat tinggal bersama suaminya. Berarti nggak boleh suaminya mengusirnya dari rumah. Misalnya begitu jatuh talaknya satu, kemudian diusir oleh suami, dikeluarkan oleh suaminya. Ini tidak boleh. Melanggar aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan mereka dari tempat tinggalnya. Tapi banyak yang terjadi, begitu suami mentalak istri langsung dia suruh pulang istri ke rumah orang tuanya. Ini menyelisihi perintah siapa? Allah Azza wa Jalla. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kata Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkan mereka di mana kalian tinggal, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi wanita itu tetap berhak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya. Walaupun suaminya sudah menceraikan dirinya, tapi masih di dalam masa iddah, bisa kembali tanpa menikah gitu. Bisa kembali tanpa menikah. Cukup mengatakan arja'tuki, aku ingin kembali kepadamu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan walau bidunil lafzi, walaupun tanpa lafaz, walaupun tanpa kata-kata. Begitu dia melihat istrinya, kemudian tertarik kepada istrinya, kemudian dia gauli tanpa berkata-kata, maka itu sudah dianggap apa? Dianggap rujuk. Walaupun al-aqwad wal atam wal akmal
sebaiknya memang diucapkan oleh suami. Suami mengatakan arja'tuki, aku ingin rujuk kepadamu. Ini lebih untuk berhati-hati. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama, wujubus sukna. Wanita wajib tetap diberi tempat tinggal. Idza lam yakun hunaka mani'un syar'iyyun. Apabila di sana tidak ada halangan-halangan dari sisi syariat. Misalnya kalau dipersatukan juga mudarat, itu udah berarti tidak boleh satu tempat tinggal. Sudah sampai mengancam nyawa misalnya. Suaminya misalnya naudzubillah bukan suami yang punya kekuatan yang kuat, misalnya tak suaminya sakit, kemudian naudzubillah istrinya ingin mencelakakan dirinya, kemudian diceraikan oleh suami. Kalau tidak disuruh keluar dari rumah, bisa suaminya celaka. Ini justru bahaya bagi suami. Berarti ketika itu boleh dikeluarkan apa tidak? Boleh dikeluarkan. Boleh dikeluarkan. Tapi kalau tidak ada halangan, maka wanita tetap wajib mendapatkan tempat tinggal. Ini konsekuensi. Kemudian yang kedua, wujubun nafaqah laha min mu'natin wa kiswatin wa ghairi dzalik. Yang kedua adalah wajib juga wanita itu mendapatkan nafkah, makanan, pakaian dan selainnya. Jadi begitu diceraikan oleh suaminya, talak raj'i, lalu suaminya tidak memberikan dia nafkah setelah itu, maka berdosa laki-laki itu. Itu juga di antara makna yang kita sebutkan tadi. Sudah nanti begitu dia melepaskan aja, Allah mengatakan apa? Famatti'uhunna wasarrimuhunna sarahan jamila. Kalau ingin melepaskannya, itu lepaskan dengan cara yang baik. Jamila kata Allah. Dengan cara yang cantik. Artinya apa? Tidak ada kezaliman. Itu sudah lepas itu. Sementara ini belum lepas ini. Dia masih boleh kembali kepada istrinya tanpa dengan menikah. Cukup dengan mengatakan arja'tuki, aku ingin kembali kepadamu. Maka nafkah tetap wajib diberikan. Makanan, pakaian, dan apapun yang menjadi kewajiban bagi laki-laki itu dari urusan-urusan nafkah, maka tetap dia berikan. Kecuali dia tidak boleh menggaulinya. Kecuali dia menggaulinya dengan tujuan apa? Rujuk. Kemudian ketiga, yajibu 'alaiha mulazamatus sakin. Wajib bagi wanita tadi berdiam di rumah. Jadi suaminya tetap menyediakan tempat tinggal, tidak boleh mengusirnya. Wanita pun wajib di situ dia, nggak boleh dia keluar dari rumah, nggak boleh dia meninggalkan rumah. Ingat, sebagaimana suami tidak boleh mengusirnya, tidak boleh mengeluarkannya dari rumah, dia pun tidak boleh keluar dari rumah. Ini semua ketentuan. Wala tufarikuhu, tidak boleh wanita tadi lari dari suaminya, meninggalkan suaminya itu yang sudah menceraikan dirinya, cerai raj'i, illa li darurah, kecuali karena mengancam jiwanya misalnya. Mengancam jiwanya. Suaminya udah tidak bisa membendung emosi atau bagaimana, hari di rumah ada yang dirusak, ini khawatir. Nanti setelah itu bisa-bisa istri yang perbuat perbuatan yang tidak manusiawi misalnya. Ini mudarat, berarti darurat. Boleh apa tidak dia keluar? Boleh dia keluar. Wala tufariqu illa li darurah. Dia tidak boleh keluar kecuali darurat, sesuatu yang mengancam nyawanya misalnya. Kalau dia tinggal di situ terancam nyawanya. Dan Islam memerintahkan seorang untuk membela apa? Membela dirinya. Apa kata Allah dan apa kata Nabi? Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Yang terbunuh karena membela hartanya, dia adalah seorang yang syahid. Itu harta, ini jiwa. Mana lebih berharga, harta apa jiwa? Jiwa lebih berharga daripada harta. Kalau harta saja dibela, apalagi jiwa. Maka kalau sampai mengancam jiwanya, dia boleh keluar berarti. Dia boleh keluar. Tapi tidak ada suami baik kepadanya.
kewajibannya tetap dia berikan dia uang, maka wanita pun tidak boleh keluar dari rumah. Tetap dia di situ, berkhidmat kepada suaminya, menyiapkan makan suaminya, menyiapkan pakaian suaminya, tapi yang tidak boleh melakukan hubungan suami istri kecuali dengan niat rujuk. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Allah juga mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyinah. Kemudian yang keempat, yahrumu 'alaiha at-ta'arrud li khidbatir rijali in hiya habisatun 'ala zawjiha fa hiya fi hukmi zawjati liqaulihi ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Kemudian yang keempat, ma'asyal muslimin, haram bagi wanita tadi untuk dikhidbah, menerima atau menawarkan dirinya kepada orang lain, menerima lamaran orang atau menawarkan dirinya kepada orang. Ini tidak diperbolehkan karena dia masih terikat atas suaminya tadi. Artinya mereka masih berstatus dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang istri. Tapi mutallaqah raj'iyah, dia telah ditalak tapi masih ada kesempatan untuk rujuk tanpa menikah. Maka tidak boleh dia menerima tawaran lamaran orang atau dia menyuruh orang lain melamar dirinya, mengkhidbah dirinya. Ini tidak diperbolehkan. Fahiya fi hukmi zaujah, karena status hukumnya dia masih sebagai seorang istri. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa bu'ulatuhunna, suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikannya apabila mereka menginginkan kebaikan dari hubungan mereka itu. Jadi ingat ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini ketentuan-ketentuan hukum nih. Hal-hal yang seperti ini seorang muslim, seorang muslimah wajib mengetahui. Karena terkadang terjadi sesuatu di rumah tangga karena tidak mengerti hukum-hukum yang seperti ini, maka banyak hukum yang dilanggar, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang kedua, idza kanat mu'taddah bi talaq ba'in. Apabila wanita tadi diceraikan dan talaknya sudah berakhir, talak ba'in, talak 3. Wala yakhulul hal fiha min amrayni. Ada dua perkara dalam hal ini. Ada dua bentuk. Imma an takuna hamilan. Wanita tadi hamil. Wanita tadi hamil. Wa imma an takuna ghairu hamil. Yang kedua dia tidak hamil. Yang kedua dia tidak hamil. In kanat hamilan, apabila wanita tadi hamil, fa yatarattab laha ma yali. Maka untuk wanita tadi yang akan datang, yang pertama wujubus sukna 'ala zauji. Ini talak ba'in ini. Artinya suami tidak bisa kembali lagi sampai istrinya ini nanti menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian cerai, jalani masa iddah. Kalau ingin dilamar lagi oleh mantan suaminya boleh. Yang pertama kalau dia hamil. Kalau dia hamil, maka yang pertama tetap diberikan apa? Diberikan tempat tinggal. Diberikan tempat tinggal sampai nanti selesai. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Itu apa namanya? Rahimnya Islam. Dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan hamil, kalau langsung diantarkan atau dibiarkan keluar di rumah, bisa justru ada mudarat. Maka tetap disediakan tempat tinggal. Wujubus sukna 'ala zauji, kewajiban. Tapi mereka tidak satu rumah. Berbeda kalau seperti tadi, dia satu rumah karena raj'i. Jadi disebut tadi di sini apa? Wujubus sukna laha ma'az zauji. Suami tetap membiarkan dia tinggal bersamanya. Kalau ini tidak bersamanya, tapi tetap diberikan tempat apa? Tempat tinggal. Memang mereka sudah nggak suami istri lagi, talak 3. Tapi karena dia hamil, maka tetap diberikan tempat tinggal gitu.
bukan ma'az zauji, tidak tinggal bersamanya, tapi disediakan tempat tinggal. Yang kedua, an-nafaqah, nafkah tetap diberikan. Karena dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan hamil. Anak yang di dalam rahim itu anak siapa? Anak berdua. Anak suami, kemudian anak istrinya. Istri mengandung anaknya berdua. Maka seorang suami tetap memberikan dia apa? Memberikan dia nafkah. Sama dia berikan nafkah istrinya untuk anak yang ada di dalam rahim itu. Wujubun nafkah. Apa kata Allah dalam Quran dalam surah At-Talaq? Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihim hatta yadhana hamlah. Kalau istri yang sudah diceraikan itu hamil, maka fa anfiqu alaihin. Nafkahilah mereka sampai selesai kehamilannya, kata Allah tabaraka wa taala. Kehamilannya, kata Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, wanita tadi wajib tetap berada di rumah sampai selesai masa iddah. Tidak boleh keluar kecuali ada hajat dan kebutuhan. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita dari ilmu dan amal dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.